Sobat Viral Kristen, salah satu gereja yang menarik perhatian kita saat ini adalah Gereja Mawar Sharon, bukan hanya karena perkembangannya yang cukup pesat tetapi perpisahan yang terjadi di dalamnya. Gereja Mawar Sharon atau GMS bermula dari sebuah persekutuan doa di Surabaya pada tahun 1984, yang kemudian berkembang menjadi sinode gereja beraliran teologi karismatik Pentakosta. Didirikan dengan visi, gereja sel yang apostolik dan profetik, GMS tumbuh pesat dengan ribuan jemaat di berbagai lokasi. Bagaimana sejarah perjalanan dan kronologi perpisahan yang terjadi dalam GMS? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Gereja GMS awal berdiri tahun 1984, bermula dari persekutuan doa di Surabaya, dipimpin oleh Pastor Jusuf Soetanto. Gereja GMS bergerak dalam aliran teologi karismatik Pentakosta dengan visi, gereja sel yang apostolik dan profetik, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi dari tahun 1984 sampai tahun 2000-an gereja berkembang pesat dengan visi gereja sel dan apostolik. Kemudian pada tahun 2002 GMS berpisah atau keluar dari sinode GBI dan memilih untuk berdiri atau menjadi sinode sendiri. Philip Mantova menjadi salah satu tokoh kunci dalam pertumbuhan GMS. Dikenal melalui pelayanan KKR, A Trip to Hell, 2000, dan Festival Kuasa Allah yang melakukan KKR dan kemudian menarik banyak jemaat. Dengan berkembang pesatnya gereja GMS maka keputusan untuk membagi wilayah pun dilakukan dalam tubuh GMS. Berawal dari pembagian wilayah otonomi Gereja Mawar Sharon sesuai dengan surat keputusan Badan Pengurus Sinode Gereja Mawar Sharon nomor 094 SK, X 2019 SKG LAT tentang pembentukan wilayah penggembalaan otonomi. Dibentuklah wilayah otonomi 2 yang dipimpin oleh pendeta Philip Mantova dan berpusat di GMS 2 Surabaya Barat. Awalnya, pada tanggal 11 Januari 2020 ibadah GMS 2 Surabaya Barat dilaksanakan di Surabaya Convention Center, SCC, Pakuwon Trade Center, PTC. Hingga akhirnya beralih ke lokasi baru di rooftop Pakuwon Mall pada tanggal 2 Juli 2023. Misteri hilangnya logo Raja Wali yaitu mulai Februari 2023. Logo Raja Wali yang khas hilang dari profil media sosial berbagai akun GMS lokal dan regional, terutama yang berkaitan dengan GMS Wilayah Otonom 2, termasuk pelayanan yang berpusat di sekitar Philip Mantova, sementara beberapa lainnya masih menggunakannya. Pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi dinamika wilayah otonom. Muncul pembedaan antara akun-akun GMS Wilayah Otonom 1 dan 2. Beberapa analisis menyebutkan ini lebih ke arah penataan ulang atau pemisahan administrasi, reorganisasi penataan wilayah, bukan perpecahan doktrinal yang ekstrim. Pada bulan Desember 2024 muncul isu nama baru. Laporan menunjukkan GMS kubu pendeta Philip Mantova mulai berganti berubah menjadi Gereja Misi Sejahtera. Tepatnya pada tanggal 13 Desember 2024, GMS 2 mulai menggunakan nama Gereja Misi Sejahtera sebagai nama gereja lokal GMS 2 di Indonesia atau Gospel Mission Stewards Church, GMS Church, sebagai gereja lokal GMS 2 di mancanegara. Saat ini gereja lokal di bawah naungan wilayah otonomi 2 tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan di mancanegara. Berikut ini kami tampilkan khotbah pendeta Jusuf Soetanto sebagai pendiri gereja GMS. Kita berbincang-bincang karena hari ini kita ingin sekali untuk mengerti dan mengetahui tentang masa depan bersama dengan Tuhan. Kan pasti selalu akan membuat kita tuh rasanya antusias sekali ya Pak, dan penuh dengan pengharapan. Karena kita semua percaya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di depan sana. Nah, tapi sebelum saya masuk ke dalam hal-hal yang terkait tentang masa depan, saya ingin terlebih dahulu menanyakan sesuatu nih Pak, yang membuat saya tuh penasaran. Kan saya pergi ke toko buku di Gereja Mawar Sharon Surabaya ya, yaitu Discover Christian Bookstore. Terus saya melihat nih Pak, ada beberapa merchandise yang tulisannya tuh Building Home for Generation. Wah keren banget tuh Pak ya. Apa sih maksudnya tuh Pak? Semuanya itu dengan doa untuk tema juga. Semua dibangun di Gereja Mawar Sharon ini sejak dulu sampai terus ke depan. Memang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Seperti tongkat estafet yang terus dilanjutkan oleh orang-orang yang berikutnya. Kami terus mempersiapkan kader-kader yang ada sampai visi Tuhan itu tergenapi seutuhnya. Karena itu saya rindu untuk menyiapkan generasi selanjutnya yang mempunyai karakter kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Karena itu gereja mau menolong, memotivasi jemaat untuk tahu panggilannya,
Jangan sampai salah. Dan kita akan membantu supaya talenta karunia Tuhan berikan itu bisa berkembang. Dan semua itu bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala gereja. Wow, bagus sekali ya Pak. Terus Pak, berbicara sebagai Kristus, sebagai kepala gereja. Pada episode sebelumnya nih, saya ingat loh Pak Yusuf mengatakan bahwa gereja itu kan miliknya Tuhan. Iya. Gembala tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri, atau hanya mau untuk mengejar impiannya sendiri. Nah, dalam semua hal harus betul-betul mencari kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau lakukan untuk jemaat. Waktu itu Pak Yusuf menekankan itu ya Pak ya. Berarti benar-benar ya Pak bahwa Tuhan itu harus menjadi sumber dan inisiatornya ya Pak ya. Iya, betul. Intinya itu semua itu harus sesuai kehendak Tuhan. Bukan impian pribadi dari gembala, tapi benar-benar harus sesuai visi Tuhan. Karena semua itu milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola. Dari awal Tuhan sudah merencanakan, membangun, menyertai, dan mencukupkan semua yang diperlukan. Karena Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang membuat semua kita lakukan itu berhasil. Asalkan kita mau taat dan setia. Saya berjanji waktu Tuhan memanggil saya sepenuhnya, saya berjanji tidak akan bergantung kepada gereja mengenai keuangan. Tapi saya beriman bahwa Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan mencukupkan. Jadi saya tidak masalah soal keuangan, soal bagaimana ke depannya. Saya yakin Tuhan sudah sediakan semuanya. Yes, amin, amin, amin. Saya juga percaya Pak, pasti ya Tuhan kita kan luar biasa ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak, berbicara mengenai visi. Pak Yusuf juga pernah menyampaikan bahwa sejak awal berdirinya Gereja Mawar Sharon, Pak Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan yaitu gereja sel yang apostolik dan profetik, yaitu gereja yang diutus untuk mewartakan suara kebenaran dan menjadi gereja yang berdampak bagi dunia melalui pemuritan ya Pak ya. Tentunya wajah Gereja Mawar Sharon di masa depan merupakan perwujudan dari visi ini dong ya Pak ya? Betul, kita sedang menuju ke sana, proses yang Tuhan pimpin. Itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kita harus siap untuk mau mengikuti apa maunya Tuhan. Sering kadang beda, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk gerejanya. Tiap gereja itu punya panggilan khusus, punya kekhususan sendiri. Untuk itulah GMS tidak meniru gereja lain, tapi Tuhan memanggil untuk terus menyampaikan kabar baik, dan juga memuridkan setiap jemaat yang ada. Semua bidang dan area-area perlu dibangun, kita sediakan semuanya. Wow, ya. Nah bidang itu apa tuh Pak? Bidang dan area apa aja yang mau dibangun oleh Gereja Mawar Sharon? Yang pasti harus dibangun adalah komunitas. Misalnya Connect Group atau CG. Itu adalah pengembalaan yang efektif dalam jemaat. Dan masih ada komunitas lain di dalam gereja ini. Ada komunitas kaum pengusaha, komunitas kaum wanita, dan yang lain-lain. Bukan sembarangan komunitas atau adakan kegiatan, tapi komunitas yang sehat. Nah, komunitas yang sehat, saya senang sekali dengarnya nih ya. Tapi pengen lebih tahu nih Pak, gitu. Maksudnya apa nih yang dikatakan komunitas yang sehat tersebut? Komunitas yang sehat itu punya satu visi bersama atau sevisi. Dan sama-sama mau terus bertumbuh. Komunitas yang sehat itu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dan pastinya mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk mengembalakan dan memuridkan jemaat ke arah Kristus. Jemaat harus jadi pengikut Kristus, bukan pengikutnya pemimpin. Pusat dan tujuannya harus terfokus pada Yesus Kristus. Jadi jemaat dibangun untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Punya karakter Kristus, supaya mereka bisa menjadi saksi, jadi berkat, jadi dampak positif di dalam dan di luar gereja. Di luar harus jadi berkat, tapi keluarganya juga harus rukun. Meskipun itu membutuhkan waktu ya untuk jadi rukun dan bahagia. Semua bertumbuh secara rohani, melayani Tuhan bersama-sama. Nanti hal-hal yang jasmani Tuhan akan sertakan. Kalau rohani kuat, maka nanti akan berdampak kepada jasmaninya. Sehari-hari hidup mereka harus kudus, jujur, sehingga memiliki reputasi yang baik. Mengasihi sama tanpa pandang ras, sosial dan ekonomi, gereja dan agama. Semua murni untuk Tuhan, supaya nama Yesus dikenal.
Bicara tentang komunitas, Pak. Di dalam gereja ada banyak komunitas dan dalam satu komunitas pasti kan anggotanya juga banyak. Meski sevisi, namun pasti tidak akan seragam ya. Pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Karena masing-masing punya kekuatan, punya kelemahan, punya warna-warna tersendiri yang harus di-manage dengan bijak agar dapat saling melengkapi dan bisa berjalan seiring dalam mencapai visi itu ya. Nah, untuk memperluas perspektif kita tentang keberagaman warna ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang dipercaya untuk memimpin sebuah gereja sekaligus memimpin sebuah sinode. Bagaimana Sobat Viral? Sampai hari ini gereja GMS belum mengakui secara terbuka adanya perpisahan dalam tubuh gereja GMS. Share pendapatmu di kolom komentar ya.